seorang muslim itu kepada Allah SWT hanya dua sebenarnya yang utama, yaitu liyak budur, apa itu koneksitas seorang diri pada Tuhannya Allah SWT. Yang kedua adalah memberikan manfaat pada sesama makhluk Allah. Bahasa Al-Qur'annya amanu wa amilus sholihat. Amal-amal soleh itu disinkronkan atau diringkes menjadi 5 poin, 5 rukun yang disebut dengan rukun Islam itu. Di sana sudah mewakili kewajiban-kewajiban seorang muslim. Nah, kewajiban-kewajiban semacam ini, yang 5 ini sudah diatur oleh Allah SWT. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi a'tini makhabbataka ma'rifatak. Yang mulia Pengarsa Umi Ajaya Sofia dan seluruh keluarga besar beliau, Duriyah Abah Sepuh, juga Duriyah Abah Anom, dan seluruh pengurus pondok, khususnya Pengarsa Muda Ahmad Yai Haji Ahmad Firdaus Maskur Arifin. Semoga senantiasa terlimpahi rahmat dan berkah Allah SWT. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang mulia dan kami hormati serta kami muliakan seluruh para kiai, para bunyai, para asatidz, terutama yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan tetap sehat lahir batin. Sebelum kita mulai, kalau ada Ayah Ceh di sana, mohon mendampingi saya. Mana? Jangan dipaksa. Kami panggil sini, Mas. Tolong di sana Ayah Ceh mendampingi saya sebagai penghormatan bagi beliau. Kalau mau, mesti maulah. Ya. Iya. Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah atas berkah limpah rahmat Allah kita bisa bermuajahah, bertemu, bertatap muka, beramal berjamaah di tempat surga ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis-majelis zikir semacam ini, nanti Allah ridho kita bertemu di sana semuanya, dipimpin oleh Pengarsa Abah Anom, masuk surga bersama-sama. Dengan kehadiran kita semacam ini, mudah-mudahan menjadikan diri ini semakin sempurna, semakin seimbang lahir batin, sehingga dibanggakan oleh keluarga kita, dibanggakan oleh anak cucu kita, sehingga mudah-mudahan mereka-mereka, dzurriyyah kita semua bisa melanjutkan keberadaan thariqah Qatil Sapandia Pondok Pesantren Suralaya. Allahumma amin. Ibu bapak, kita ini sama-sama murid.
Saya mau bertanya dulu. Pertanyaan ini bersambung, Ustaz. Siapakah hamba Allah yang paling dekat pada kita, yang memberikan nikmat yang paling besar atau menyebabkan nikmat Allah yang paling besar kita dapatkan? Saya ulangi, siapakah hamba Allah yang paling dekat dengan kita, yang menjadikan sebab sampainya nikmat Allah yang paling agung kepada diri kita? Guru mursyid. Alhamdulillah. Lalu begitu besarnya jasa beliau, sehingga kita tidak mungkin bisa membalas jasa besar beliau ini. Kira-kira apa yang bisa kita sombongkan atau sebagai sedikit untuk rasa terima kasih pada beliau? Yang semampunya lah, semampunya. Iya, semampunya. Kalau nanti ada kupon, belum, itu bukan berarti pondok itu tidak mampu menjalankan milad, tidak memberikan apa namanya, kesempatan, memberikan suatu peluang bagi kita semua untuk ya cawe-cawe ikut campur sedikit sumbangsih. Mudah-mudahan dengan semacam itu nanti kita dicatat oleh Allah SWT sebagai man hasunat khidmatuhu. Hasunatnya di mana? Tergantung pada seberapa jauh kedamaian, kesenangan kita dalam menyumbangkan atau memberikan segala sesuatu. Nah, termasuk ya kita yang ibu masa dan sebagainya itu ya sama, termasuk hidupkan murid-murid kalau orang Jawa itu melestarikan ajaran TGN Suryala semacam ini. Dan juga Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan penjelasan keterangan para kiai, jadi nikmat yang paling besar itu adalah nikmat keimanan. Nikmat iman itu nikmat yang paling agung. Tidak ada nikmat yang melebihi nikmat iman kecuali nikmat apa? Cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat cinta paling atas. Karena itu ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, ya kita belajarlah apa-apa yang dimaklumatkan beliau yang mampu kita laksanakan. Di antaranya beliau pernah memberikan warning, perhatian atau ya apa ya, rambu-rambu gitu. Dalam kitab beliau Miftahus Sudur, beliau memberikan statement Allah tidak memerintahkan pada kita ketaatan dan keperibadatan illa lidzikrihi, kecuali untuk berzikir kepada Allah. Jadi syariat-syariat Allah yang disampaikan oleh beliau baginda Rasulullah SAW, teruskan para penerus dan penyambung risalah kenabian sampai pada kurun waktu atau silsilah ke-7 ini, itu hanya untuk berzikir pada Allah SWT. Artinya maka kita ini semua ibadah itu seyuknya bisa mendekatkan diri kita pada Allah SWT.
Semakin lama kita melaksanakan perintah Allah, maka kedua kita, posisi kita itu semakin dekat dengan Allah SWT. Dekatnya seorang hamba pada Allah itu bukan jarak. Saat manusia hamba Allah ingat, itulah kedekatan dirinya pada Allah SWT. Mengapa tidak dengan yang lain-lain? Karena semua ibadah-ibadah itu modal dan penyempurnanya adalah zikrullah. Ini tadi ya, di sana ada yang salat Jumat tadi. Saya angkat tangan salat Jumat di abroad nggak banyak, ya. Jadi kewajiban seorang Muslim itu kepada Allah SWT hanya dua sebenarnya yang utama, yaitu liyak budur. Apa itu? Koneksitas seorang diri pada Tuhannya Allah SWT. Yang kedua adalah memberikan manfaat pada sesama makhluk Allah. Bahasa Al-Qur'annya amanu wa amilus sholihat. Amal-amal soleh itu disinkronkan atau diringkes menjadi 5 poin, 5 rukun yang disebut dengan rukun Islam itu. Di sana sudah mewakili kewajiban-kewajiban seorang Muslim. Nah, kewajiban-kewajiban semacam ini, yang 5 ini sudah diatur oleh Allah SWT. Dan 5 poin ini tidak semua untuk, atau tidak semua wajib untuk para muslimin. Ada sebagian yang wajib untuk semua kaum muslimin, ada sebagian yang diwajibkan pada orang-orang tertentu saja. Yang 5 ini, maka nanti modalnya dan penyempurnanya itu hanya nomor 1, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau saudara kita masih di Mekah ini hanya menanti pulangnya saja giliran. Umpama lapangan itu, lapangan terbangnya cukup ya, dan pesawat cukup, bareng pulangnya. Iya, ini nunggu aja gilirannya. Nah, haji itu hanya berapa hari? 5 ya? Oh, Farah itu 5 ya, Farah ya. Tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13, hanya ini. Memang istimewa haji itu. Tapi tidak semua orang diwajibkan untuk berhaji. Hanya yang manis tato'a ilaihi sabila, yang berkemampuan berjalan ke sana, termasuk juga yang dimakan keluarganya yang ditinggalkan. Itu dalam rangka pelaksanaannya. Tepatnya juga tertentu hanya 1 di sana. Nggak bisa kita nanti di dekat Usri sana membuat Ka'bah terus tawaf di sana. Hanya di sana haji itu, di tempat Mekah sana. Kewajiban ini hanya seumur hidup sekali. Adapun yang lain-lain itu hanya sunnah saja. Tempatnya tertentu, ya. Waktunya terbatas, pelaksana juga tidak semua. Yang wajib itu semua muslim tidak, yang mampu saja.
Nah, ada kewajiban itu yang setahun sekali. Berupa apa itu? Zakat. Puasa dulu ya. Keliru. Puasa. Puasa agak longgar. Di mana saja para muslimin berada bisa melaksanakan puasa. Cuma kalau di saat bulan Ramadan. Nah, kalau haji waktu ini tidak haji, tidak bisa besoknya, terus tanggal 16, 17 tidak bisa. Tapi puasa pas Ramadannya sakit, berhalangan dan sebagainya bisa dilaksanakan di bulan-bulan yang lain. Umpama tidak mampu, muslim nggak mampu, itu bisa bayar ya, fidyah. Masih longgar. Tujuannya apa puasa? Peningkatan apa? La'alakum tattaqun. Lah haji tadi tujuannya apa? Ya sadu mana ya ilaihim wadullah, supaya zikir lagi. Berzikir kepada Allah SWT. Ada juga yang tahunan berupa zakat, itu pun tidak semua orang. Ini agak luas lagi. Kapan saja. Ya. Cuma pelaksananya orang-orang yang sudah punya harta lebih mencapai nisab selama 1 tahun. Tidak harus bayar zakat mal itu pada saat mau hari raya. Tergantung seberapa, kapan mulainya menghitungnya itu loh, haulnya itu. Mulai sekarang lah, mulai ini, datang ini mulai apa ini bulan apa? Juni ya. Nanti Juni berikutnya baru bayar kan, macam itu. Agak longgar. Itu hanya orang-orang yang berkemampuan dalam tanda titik harta itu. Yang tidak punya mendapatkan. Tujuannya apa? Untuk membersihkan dan mensucikan, membersihkan badan, mensucikan harta benda jiwanya. Nah, mulai yang seumur hidup sekali. Nah, tahunan, kewajiban tahunan itu tidak diwajibkan pada seluruh orang muslim. Nah, itu bagian-bagian tertentu. Tapi Allah Maha Rahman Rahim beri kesempatan yang tidak termasuk orang-orang tadi, yaitu kewajiban harian ini. Berupa apa ini? Apa? Kewajiban harian apa? Kewajiban sholat. Nah, sholat ini sudah tentukan 5 kali sehari. Frekuensinya 5 kali sehari. Kita pemaukuta sudah tertentu waktunya, dan di mana saja kita bisa kerjakan. Tidak harus di masjid, di jalan pun boleh. Ya, berdiri boleh, duduk boleh, plesetan boleh, kedip-kedip saja boleh, isyarat saja boleh. Mengapa demikian? Ini untuk memberikan peluang pada yang tidak termasuk tadi, supaya sama-sama mendekatkan diri pada Allah SWT. Nomor 2, sholat, zakat, puasa, haji. Ini semuanya punya bentuk-bentuk sunnah. Sholat sunnah, ada puasa sunnah, ada zakat sunnah namanya sedekah atau sedekah itu. Nah, haji sunnah namanya umroh. Nomor 1 ini yang namanya syahadat berupa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak punya bentuk sunnah. Artinya apa? Semua orang Islam Muslim harus umroh.
Anu iki ya, Pak. Suaranya Farah ini. Ya gak apa-apa Farah. Enggak apa-apa, wajib kan anu kok, wajib promosi ya. Ya, don't worry, I'll always pray for you. Jangan khawatir Farah, semua ini mendoakan kamu. Ya. Ya, artinya semua manusia Muslim itu harus bersyahadat. Nah, mengapa demikian? Karena syahadat ini nanti sebagai modal dasar dan penyempurna segala amal. Nomor satu ini yang namanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu syar'inya sehari hanya 5 kali. Di mana? Di bacaan tasyahud akhir. Secara hakiki tidak terbatas, yaitu tiap saat ini. Nah, berarti ini artinya apa ini? Kalau manusia ini nanti tiap saat bisa begini, constant minimal ya. 1 menit itu 60 kali ini. Dzikir khafi itu. Menit berikutnya juga 60 kali. Terus semacam itu. Maka orang ini menjadi pilihan Allah sebagai kasihnya. Tapi belum menjadi walian mursidan. Apalagi wali mursid yang kamil mukamil seperti para sahabat. Tidak semua dalam kesempatan ini. Karena itu Bapak Ibu ikhwan rahimakumullah, kita ini merupakan hamba Allah yang mendapatkan kenikmatan yang paling besar, kan dapatkan keimanan dari beliau, dan beliau merupakan walian mursidan yang kamil mukamil. Subhanallah. Saya dulu pernah, ya seringlah diginikan, sampaianlah enggak kenal Abah Anom. Ya. Antum lah enggak kenal Abah Anom. Saya jawab, meskipun saya tidak kenal Abah Anom, tetapi saya melaksanakan perintah-perintah bila semaksimal mungkin sekuat tenaga saya. Abah kenal saya. Percayalah Bapak Ibu, meskipun panjenengan belum pernah sana mengamalkan perintah-perintah, apalagi sunnah-sunnah bangsa, beliau mengawasi. Di Mangkoba itu ada semacam itu. Bukan hamba Allah yang biasa itu. Mengapa demikian? Karena beliau ini termasuk hamba-hamba Allah yang sudah punya sifat-sifat yang baik dari Allah. Itulah perintah Nabi, wattasifu bi sifatillah wa tahallaqu bi akhlaqillah. Miliki sifat-sifat Allah yang baik-baik. Berakhlaklah dengan akhlak Allah yang baik. Sehingga sabarnya dipraktikkan pada kehidupan sehari-hari. Kalau kita bisa punya sifat sabar, kalau kita dekat dengan yang punya kesabaran. Siapa yang punya sabar? Allah SWT. Nah, siapa yang punya rahmat? Allah. Supaya kita senantiasa dapat rahmat, maunah, pertolongan, dan lain-lain yang kita butuhkan, maka kita dekat pada yang punya. Manusia tidak punya apa-apa. Nah, manusia supaya dekat dengan yang punya atau maha mempunyai rahmat, rezeki dan sebagainya ini, maka kita harus berpikir pada Allah SWT. Nah, dengan zikir nanti, maka itu artinya kita mendekat pada Allah SWT, sehingga sifat-sifat yang baik-baik apa tuh membias pada kita. Jangan lalu kita punya
Loh, kan karena saya kamu. Nah. Jadi saat nanti Bapak Ibu, kalau kita bisa mengamalkan semacam, Masya Allah, kata beliau ya, kalau zikir sudah mapan, nah, mapan ini, terus pada saat Allahu Akbar nih jalan, Sami Allah liman hamidah jalan, Allah rukuk jalan, dan itu rasa ibadah itu tidak hanya rasa semangat, tapi dengan rasa senang. Terus pertanyaannya, mengapa kita tidak bisa merasakan semacam itu? Ya, mengapa kita tidak bisa merasakan itu? Itu karena titik-titik rasa kita tertutup dengan kesalahan-kesalahan. Karena itu pengarsa Abanom sederhana memandu kita. Kata pengurus DKM, itu aja. Kalau itu nanti kita bisa menyempurnakan, apa tuh kalau bahasa kita para ikhwan akhwat, zikir jahar ditepati, zikir kofi diingat-ingat, artinya lupa diingatkan, khataman dilaksanakan, manakib didatangi. Nah, itu nanti bisa menyempurnakan zikir ini. Dari mana prosesnya, Bapak Ibu? Kita dididik oleh pangarsa, zikir jahar dilewatkan pada titik-titik kehalusan. Kalau bahasa saya bisa dikatakan apa, sensor kepekaan. Ya. Yang ketujuh itu. Maka zikirnya la ilaha illallah. Pertama kali, 3 kali itu la ilaha illallah. Mengapa kok pelan? Itu hanya matuk, apa matuk ya? Bisa matuk ya? Nyetater lah. Ya, memulai supaya teraliri semuanya itu. Kemudian yang 165 berikutnya atau lebihnya tetap diarahkan itu. Diarahkan ke titik itu. Sehingga itu nanti akan membakar sifat-sifat kemanusiaan yang tidak benar, tidak baik, menyinari sifat-sifat yang baik. Yang jelek, dosa-dosa dihapus oleh Allah SWT, diganti dengan yang baik-baik. Karena itulah ada keterangan dalam hadis, mangkola la ilaha illallah wa maddaha. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha dengan memanjangkan la-nya. Mengapa dipanjangkan? Ada ngersi, digurukan semacam ini, hudimat lahu arba'alafim tampil minal kabair. Maka orang itu diampuni 4.000 macam dosa besar. Nah, kalau orang tidak punya dosa besar, diberikan pada lur. Kalau tidak punya, diberikan pada tetangga-tetangga. Termasuk itu. Apalagi dulu-dulunya. Dengan syarat manut panduan guru. La ilaha illallah. Sehingga nanti rasa ini sehat kembali. Jiwa sehat kembali. Dulu sehat jiwa ini. Ruh kita dulu sehat. Melihat teman bahagia ikut tertawa. Begitu besar tempatnya dapat rezeki. Tong. Ada temannya susah, gini bahagia. Mulai. Itu dari apa? Dari perbuatan jasad yang dipacu oleh nafsu-nafsu yang tidak benar. Nafsu amarah. Macam itu. Karena itu kita berwajiban mengembalikan diri ini supaya bersih kembali, dilewati dengan syariat. Dari jasad dulu. Nah, nanti baru menuju sana. Bukan lalu langsung ke, pokoknya hatinya dzikir. Ya, pokoknya hatinya dzikir. Kemudian jasadnya lahirnya tidak melakukan syariat yang 5 itu tadi, ya tidak boleh. Oh, manusia itu lahir batin. Untuk manusia yang batin maka dilewatkan dari jasmaninya, la ilaha bersuara.
Nah, karena rusaknya jiwa, ruh tadi, ya karena jasad. Mulanya sama-sama bersih, jasadnya bersih, ruhnya juga bersih. Nah, maka sekarang dua-duanya berkewajiban untuk bersihkan kembali. Bahasa saya Bapak Ibu, kalau manusia itu ingin sehat kembali, baik jasad maupun ruhnya, maka harus ada gerakan. Nah, sekaligus gerakan ini sebagai tenaga. Nek bahasa layang-layang Bapak Ibu, ya. Manusia bermain layang itu kan untuk dinaikkan ke atas, ya tujuannya. Ya, layang-layang bisa naik ke atas karena ada apa? Halo, angin. Layang bisa naik ke atas kalau ada angin. Itu pun ada angin, kalau tidak ada talinya bisa naik nggak? Tidak bisa. Apa tali itu? Tersambungan antara layang-layang dengan pemiliknya. Nah, gini. Ya. Kalau layang sambung dengan pemiliknya, maka layang digerakkan, ikut ke sana kemari. Itu pun kalau layang-layang itu antara kanan kirinya seimbang. Kirinya tidak cacat, kanan juga nggak cacat. Mau cacat ditempel supaya nggak ngawur ya, apa nguling itu. Nah, munting. Sehingga seperti orang itu tawakal. Alangkah indahnya semua manusia semacam ini, semua imbang dan talinya kuat, sehingga manusia itu diibaratkan mesti kena angin. Apa ya? Ujian-ujian. Semua manusia tidak ada nggak diuji. Akhasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu kira manusia mengatakan kami beriman, dibiarkan begitu tanpa diuji? Tidak diuji. Ujian-ujian semacam ini semuanya dapat ujian. Ujian nanti berupa nikmat dan berupa ketidaknikmatan. Sakit ya ujian, sehat ya ujian, punya duit ya ujian. Iya. Artinya apa? Manusia tidak lepas dari itu. Itu angin. Kalau itu kita tatap, kita hadapi, bukan lari dari itu. Lah supaya bisa menghadapi semacam itu dengan apa? Antara lahir dan batin harus imbang. Imbangnya manusia seperti lahir batin apa? Bapak Ibu, menurut saya. Saat ini sehat kalau darah berputar dengan normal, ya kan? Halo. Karena itu kalau nganggur jalan-jalan Pak, paling tidak ya, supaya sirkulasi darah itu lancar. Nah, jasad ini nanti bisa sehat kalau ada dua hal yang seimbang, makan dan gerak. Gerak dan makanya diawur, tidak mau gerak juga nanti bermasalah. Nah, jasad sehat kalau aliran darah itu jalannya normal. Apa yang bertugas untuk mengalirkan darah? Komponen jasad ini jantung. Karena itu Pangarsa Abha menyampaikan, ya, zikir kopi diikutkan atau menggunakan irama atau ritme detak jantung, tek tek tek. Itu ada maknanya nanti. Nah, kalau jasad ini jantung itu bergerak normal, tek, bukan tek 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 ya, tapi normal, tek tek. Minimal 1 menit itu 60 kali, maksimal 80 kali. Nah, itu nanti kalau dipakai irama zikir, paling cepat 1 menit mendapatkan 40 la ilaha illallah. Gitu nanti pakai apa? Pakai detak jantung. Kan 1 kali la ilallah, 2 kali kopi kan? Sehingga kalau 80 kali ini, nah yang kali sini 80 kali, yang ini 40 kali.
Yang ini yang paling lambat itu 60 kali, maka dapat la ilallah 30 kali. Karena itu yang 165 cukup 5 sampai 6 menit, tidak lama. La ilaha illallah, la ilaha, itu 60 kali. Cepat sedikit, la ilaha illallah, la, itu 80 kali. Dihitung sinilah di semacam itu. Jantung nanti memompa darah. Maaf Bapak Ibu. Darah dipompa, dikeluarkan, dimasukkan, dikeluarkan, dimasukkan. Darah yang masuk dan keluar itu sama nggak kualitasnya? Tidak sama. Mengapa tidak sama? Karena darah yang masuk itu sudah dipakai, telah dioksidasi ya, dipakai. Sehingga darah yang masuk dari seluruh tubuh ke jantung itu tidak banyak mengandung oksigen. Kuasaan Allah, jantung masukkan darah dari tubuh dibarengkan dengan kompilasi pernafasan dari paru-paru. Apa? Memasukkan oksigen. Sehingga darah yang dipakai nanti sehat kembali. Dipakai lagi, kembali lagi, dipakai lagi. Selama kita sirkulasi udara kita banyak oksigennya, banyak kehijau-hijauan, nanti darah itu semakin tetap sehat, sehingga sirkulasi udara lancar, sehat jasadnya. Itu jasad. Nah, apa tadi syaratnya? Makan dan gerak seimbang. Nah, sekarang yang bagian ruh, ya, bagian ruhani, bagian dalam. Nah, supaya sehat ruhnya itu juga ada dua hal. Apa itu? Ilmu dan amal. Ilmu yang paling utama itu ilmu kemarifatan. Karena itu awaludin ma'rifatullah. Awal suatu agama itu kemarifatan. Mengenal pada Allah SWT. Nah, ilmunya itu. Amalnya apa? Zikir. Ya. Amalnya zikir. Nah, wes. Sekarang ruh ini di mana tempatnya? Ruh itu kata Nabi bertempat di sela-sela sel darah dan sel daging. Kemana darah mengalir maka di sana ada ruhnya. Mata ini teraliri darah. Kalau mata bermaksiat maka teraliri darah, termasuk teraliri ruh. Karena mata saat mata bermaksiat maka ruhnya terkotori oleh kemaksiatan. Demikian telinga dan lain-lain, termasuk tangan dan sebagainya. Maka waktu itu saat manusia bermaksiat, ruh yang di tangan dan sebagainya itu kotor, masuk ke dalam, bukan jantung tapi dimensi ruhani yang namanya kolbu. Nah, masuk kolbu. Lah kolbunya kalau gini berzikir, maka nanti semua dosa itu terampuni. Sehingga kembali dipakai jalanan sirkulasi ruh ke seluruh tubuh, dosa bersihkan lagi, bersih. Kemudian dipakai lagi, dosa lagi, dibersihkan lagi, terus semacam itu. Lah nanti semacam ini semakin lama ruhnya bersih. Karena apa? Ada kekuatan untuk power keruhanian. Kalau jasad tadi power jasad karena darah, ini ruh sirkulasi itu karena dimensi ruh. Kuat apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Sehingga nanti semakin lama orang semacam ini, semakin lama terkurangi kemaksiatannya, terbimbing oleh yang namanya ruh yang suci tadi. Mengapa dari suci? Karena dikit tadi membakar sifat-sifat yang tidak baik, menyinari sifat-sifat yang baik. Nah, sehingga demikian maka tadi imbang antara jasad dan lahir dan batin, maka ini terus jalan. Nah, maka nanti angin-angin itu nanti memacu kita naik ke atas. Kemana? Derajatnya semakin tinggi. Nah, ibarat layang-layang, talinya semakin kuat, meskipun diterpa angin yang besar, tetap tersambung. HP itu kan nggak sambung, tidak bisa dipakai. Nah, sambungnya seorang hamba kepada Allah, dzikirin.
Nah, zikir ini bisa sambung semacam ini kalau kita merawat diri ini dengan la ilaha illallah, la ilaha, semacam itu. Karena dengan itu nanti terbersihkan semua dosa dan kesalahan, maka nanti semakin lama semakin hilang kotoran, kemudian nanti tersikaplah apa-apa yang kita inginkan. Ada jalannya gitu loh kan. Ada jalannya. Nah, sehingga nanti apa yang kita ucapkan tembus ke sana. Nah, tembus ke sana. Itu dari beberapa manfaat zikir. Hanya sedikit, masih banyak manfaat. Nanti terangkan oleh kiai-kiai yang lain. Jam berapa itu? 11. Ya. Cukup. Itu sedikit yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk peningkatan amalnya kita, sehingga nanti semakin lama kita tidak semakin bimbang, tidak semakin galau, semakin lama layang-layang ke atas, maka nanti semakin tenang layangan itu, karena imbang. Nah, ini manusia semacam itu. Itulah dikatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.